Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan materi tentang El Nino dan La Nina. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Bagus Jaya Kusuma dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Mari kita pelajari tentang materi El Nino dan La Nina ini. Pengertian dari El Nino sendiri ialah yang pertama, fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan dari memanasnya suhu permukaan air laut Pasifik bagian timur. El Nino ini dapat diketahui secara kasat mata manusia dan biasanya terjadi pada 2 sampai 7 tahun dan akan bertahan hingga 12 sampai 15 bulan. Peristiwa ini biasanya terjadi menjelang bulan Desember. Oke, kita lanjut ke pembahasan La Nina. La Nina sendiri ialah berpengaruh, La Nina sendiri ialah fenomena alam yang berpengaruh kuat terhadap iklim di Indonesia. Fenomena ini mengakibatkan berkurangnya curah hujan. Jadi, La Nina ini menyebabkan di suatu wilayah mengalami kekeringan. Untuk periode pada La Nina ini tidak tetap. Untuk La Nina sendiri tidak bisa dilihat oleh secara kasat mata. La Nina sendiri sangat berbalik dengan El Nino. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Faktor terjadinya El Nino dan La Nina. Untuk faktornya, yang pertama ada anomali suhu yang mencolok di perairan Samudra Pasifik. Yang kedua, lemahnya angin pasat di selatan Pasifik yang menyebabkan gerakan angin jauh normal. Ketiga, kenaikan daya tampung lapisan atmosfer yang disebabkan oleh pemanasan dari perairan panas di bawahnya. Yang terakhir, faktor terjadinya El Nino dan La Nina ialah adanya perbedaan arus laut di perairan Samudra Pasifik. Ini saya akan menjelaskan proses terjadinya El Nino. Yang pertama, proses terjadinya El Nino di perairan Pasifik bagian tengah dan timur mengalami pemanasan suhu. Awal proses terjadinya El Nino adalah adanya peningkatan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian timur dan tengah. Dan hal ini akan meningkatkan suhu kelembapan pada atmosfer yang berada di atas perairan tersebut. Untuk yang kedua, pembentukan awan. Setelah terjadi pemanasan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian tengah dan timur, maka akan menimbulkan juga kelembapan di atmosfer yang ada di atasnya. Peristiwa ini mendorong terjadinya pembentukan awan dan akan meningkatkan curah hujan yang berada di kawasan tersebut. Untuk yang ketiga, adanya terhambatnya pertumbuhan awan. Setelah proses pembentukan awan, maka di bagian barat Samudra Pasifik akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan yang berada di atas lautan bagian timur Indonesia. Hal ini juga mengakibatkan di beberapa wilayah Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang jauh dari normal curah hujan biasanya. Nah, selanjutnya proses terjadinya La Nina. Yang pertama, angin di Samudra Pasifik menguat.
La Nina dikatakan sebagai penurunan suhu di permukaan perairan Samudra Pasifik bagian timur. Pada saat yang demikian, ada angin pasat timur yang bertiup dan menguat di sepanjang Samudra Pasifik. Setelah itu yang kedua, massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena adanya angin kencang yang bertiup di sepanjang Samudra Pasifik, maka massa air hangat yang akan terbawa ke arah Pasifik Barat akan jauh lebih banyak. Yang ketiga, terjadinya upwelling, upwelling. Karena ada massa air hangat yang terbawa ke Pasifik Barat, maka hal ini mengakibatkan massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas, kemudian menggantikan massa air hangat yang berpindah ke Pasifik Barat tersebut. Kondisi ini disebut upwelling karena adanya pergantian massa inilah suhu di permukaan air laut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi normalnya. Selanjutnya ada dampak terjadinya El Nino dan La Nina. Dampak terjadinya El Nino, yang pertama adanya angin pasat timur melemah. Yang kedua, sirkulasi monsun menjadi lemah. Yang ketiga, di kawasan Indonesia saat El Nino berlangsung, musim kemarau menjadi sangat kering, serta permulaan musim hujan akan berjalan lambat. Yang keempat, naiknya tekanan udara di Pasifik, Tengah, dan Timur. Yang kelima, curah hujan tinggi di kawasan Pasifik Tengah dan Timur. Yang keenam, adanya daerah di Pasifik Barat mengalami kekeringan berat. Selanjutnya, dampak terjadinya La Nina. Yang pertama, angin pasat timur menjadi kuat. Sirkulasi monsun menjadi kuat. Ketika La Nina berlangsung di Indonesia, musim penghujan akan tiba lebih awal dari biasanya. Yang keempat, turunnya tekanan udara di Pasifik Tengah dan Timur. Yang kelima, daerah Pasifik Barat terjadi curah hujan sangat tinggi. Meningkatnya suhu permukaan laut. Yang terakhir adalah meningkatnya suhu permukaan laut. Serta bagaimana dampak El Nino dan La Nina di kawasan Indonesia, dampak yang paling buruk dari fenomena El Nino adalah di Indonesia akan terjadi kekeringan yang menjadikan air langka di sejumlah daerah. Setelah itu, di ke- setelah itu akan terjadi kebakaran hutan yang meluas di beberapa wilayah seperti Kalimantan dan Sumatera yang diindikasikan dari salah satu dampak El Nino. Untuk dampak dari La Nina sendiri bagi Indonesia ialah terjadinya hujan deras yang mungkin akan disertai banjir dan longsor. Seperti kawasan Jakarta akan tergenangi banjir saat fenomena La Nina ini berlangsung di Indonesia. Selain dampak, ada juga keuntungan dari El Nino sendiri, yaitu bergerak masuknya ikan tuna yang berada di Samudra Hindia ke selatan Indonesia. Kenapa ini menjadi keuntungan sendiri bagi kawasan Indonesia? Karena membuat Indonesia mendapatkan banyak ikan tuna dan penghasilan ikan tuna semakin meningkat. Oke, itu presentasi dari saya. Semoga kita selalu belajar tentang materi-materi fenomena alam seperti El Nino dan La Nina ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata perkataan yang salah. Untuk mengakhiri temuan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Amin. Semoga
materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.